Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Fatimah, 2 Delana Fitasari, 3 Rizka Kurnia Utami, 4 Emma Alfiana, 5 Fitri Korea. Kami akan mempresentasikan studi kasus tentang supervisi kepala sekolah. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu studi kasus. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Kami mengambil studi kasus dari 3 jurnal yang berbeda. Yang pertama, Strategi Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru MI melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah. Yang kedua, Kepala Madrasah, Supervisi Akademik dan Kinerja Guru, kasus di Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Ulum Jati Urip Ranjengan, Probolinggo. Yang ketiga, Supervisi Akademik Kepala Sekolah di Sekolah Dasar berakreditasi A. Yang pertama, strategi peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru MI melalui supervisi akademik kepala madrasah. Supervisi akademik menjadi begitu penting dilaksanakan karena adanya faktor yang menjadi penghambat bagi guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya. 1. Keadaan motivasi guru yang tidak stabil. 2. Kurangnya koordinasi antara guru dan kepala madrasah. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam melaksanakan supervisi kependidikan, kepala sekolah menggunakan strategi tukar peran. Dalam strategi tukar peran ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, evaluasi. Yang pertama, perencanaan program supervisi. Perencanaan program supervisi dilakukan dengan mengadakan rapat. Dalam rapat itu, kepala madrasah menyampaikan kepada dewan guru agar bisa memahami dan bisa menyiapkan diri untuk supervisi akademik. Selain itu, kepala madrasah juga menyampaikan tentang maksud dan tujuan diadakannya supervisi akademik. Tahap yang kedua, pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada tahap pengumpulan perangkat pembelajaran prasupervisi, yaitu dengan mengumpulkan silabus, prota, promes, RPP, beserta instrumen penilaiannya dan sejenisnya. Ada juga tahap pelaksanaan supervisi akademik. Nah, dalam tahap ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung yaitu pendekatan masalah yang bersifat langsung. Contohnya, seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan guru. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu dengan memberikan arahan secara personal, yaitu dengan cara memanggil guru yang bersangkutan ke kantor kepala madrasah, kemudian secara 4 mata diberikan arahan, masukan, dan motivasi secara tertutup. Kemudian, teknik yang digunakan adalah teknik individual yang dijalankan terdiri dari beberapa model, yaitu yang pertama, kunjungan kelas, yaitu kepala madrasah menyaksikan langsung proses guru mengajar di kelas, menyampaikan materi kepada siswa dan juga memberikan arahan kepada guru dalam proses pembelajaran. Atau
atau dengan kata lain mengoptimalkan pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, observasi kelas bertujuan untuk memperoleh data yang subjektif mengenai aspek situasi dalam proses pembelajaran yang diamati. Aspek yang dapat diobservasi yaitu usaha dan aktivitas kegiatan guru siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran oleh guru, keadaan fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, pertemuan individu. Kepala madrasah memberikan penjelasan dan pengarahan serta masukan kepada guru terkait dengan kesalahan yang dilakukan. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami sampai sejauh mana tingkat penguasaan kompetensi seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik. Untuk meningkatkan kualitas guru, supervisor mengadakan kegiatan in-service training, penataran, workshop, seminar, pertemuan guru, NGMP, dan lain sebagainya. Implikasi bagi profesionalisme guru-guru yang akan disupervisi ini terdapat kompeten-kompeten yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi pedagogik bagi guru. Nah, ini ada 5 kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru itu apa saja? Yaitu yang pertama harus bisa mengenal karakteristik peserta didik. Jadi guru itu harus bisa mengenal antara karakteristik peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu penguasaan teori dan prinsip dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga penguasaan dalam hal pengembangan kurikulum. Dan yang keempat penguasaan terhadap pengembangan yang mendidik serta mengembangkan potensi peserta didik. Jadi diharapkan kepala sekolah itu bisa membantu guru dalam meningkatkan potensi peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu adalah penguasaan terhadap berkomunikasi dan melakukan evaluasi atau hasil akhir dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan kompetensi profesional bagi guru. Nah, di dalam kompetensi tersebut meliputi 4 aspek yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama yaitu penguasaan terhadap pengembangan SK dan KD sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan terhadap bahan ajar, konsep, pola pikir, serta struktur yang lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi ajar ke dalam pembelajaran yang lebih aktif. Yang keempat, pengembangan terhadap keprofesionalan guru melalui tindakan reflektif secara berkelanjutan. Nah, maksud dari tindakan reflektif itu adalah guru meninjau kembali sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan agar bisa mengetahui bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Yang ketiga yaitu pemahaman atau peningkatan pemahaman para guru tentang peran kemitraan yang terbangun antara kepala madrasah dengan guru. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu kepala sekolah itu harus membuat perencanaan program kerja yaitu seperti program semesteran. Nah, kemudian yang kedua, kepala sekolah harus bisa memberikan solusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah harus bisa berkonsultasi, yaitu dengan mendelegasikan peran atau guru terhadapnya. Kemudian yang keempat, kepala madrasah harus bisa memberikan bimbingan, maka harus dilakukan supervisi, terutama kepada wali kelas di dalam melakukan perkembangan pola asuh terhadap anak didiknya. Kemudian yang kelima, kepala madrasah itu bisa memberikan imbalan kepada guru yang memiliki prestasi atau kinerjanya yang bagus. Karena dengan hal itu juga akan meningkatkan semangat guru dalam melakukan
pembelajaran. Selanjutnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Ulum Jati Urip Kerenjangan Probolinggo. Madrasah Ibtidaiyah Sirajul Ulum merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi contoh atau panutan bagi pendidikan dasar se-Kecamatan Kerenjangan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator. Yang pertama, kepemimpinan kepala madrasah yang terbuka dan demokratis. Yang kedua adalah kedisiplinan dan partisipasi penuh yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga adalah keaktifan siswa yang dikembangkan dan didukung oleh sarana dan prasarana, meliputi bangunan madrasah yang selalu ditingkatkan, serta adalah kegiatan ekstrakurikuler madrasah bagi siswa yang produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya Kepala Sekolah Sirajul Ulum dalam meningkatkan kinerja guru. Yang pertama dengan supervisi akademik dengan teknik individu. Dalam pelaksanaan supervisi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja guru melalui 3 cara. Yang pertama adalah orientasi bagi guru baru. Upaya yang dilakukan Kepala Sekolah yaitu untuk membantu guru baru untuk melakukan penyesuaian dan pengenalan terhadap lingkungan madrasah. Yang kedua adalah observasi kelas, merupakan kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Nah, data ini diperoleh melalui kunjungan kelas. Yang ketiga adalah intervisitasi, merupakan upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk menolong guru-guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar. Yang kedua adalah supervisi akademik dengan teknik kelompok. Nah, teknik-teknik ini bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru, baik dari guru itu sendiri ataupun dari peserta didik. Nah, teknik yang digunakan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu adalah dengan rapat dewan guru, yang kedua adalah workshop atau lokakarya, yang ketiga adalah bacaan terpimpin, yang keempat adalah bulletin board, dan yang terakhir adalah karya wisata. Yang terakhir adalah supervisi akademik kepala sekolah di sekolah dasar berakreditasi A. Adapun faktor dilakukan supervisi karena beberapa hal. Yang pertama, sebagian kepala sekolah masih berfokus pada pengawasan administrasi saja. Kemudian, belum semua guru memahami tujuan supervisi akademik. Pada studi kasus yang terakhir, terdapat 4 tahapan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Pada tahap pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, kepala sekolah menggunakan prinsip-prinsip supervisi, yaitu prinsip ilmiah, yang berarti bahwa kegiatan supervisi akademik dilaksanakan harus berdasarkan pada data yang objektif. Nah, data tersebut diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah prinsip demokratis. Maksudnya adalah pelaksanaannya nanti harus direncanakan dan didasarkan pada hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat, sehingga guru-guru merasa aman dan nyaman untuk mengembangkan tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu dengan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini, kepala sekolah mengobservasi cara guru memulai pembelajaran dengan efektif. Kemudian, pada kegiatan inti, kepala sekolah akan mengobservasi guru mengenai kemampuannya dalam beberapa hal, yaitu menguasai materi pelajaran, menguasai pendekatan strategi pembelajaran, menguasai pemanfaatan media pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian, pada kegiatan penutup, kepala sekolah akan mengobservasi kemampuan guru mengenai bagaimana mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, kepala sekolah melakukan prakunjungan kelas berupa wawancara dan memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dalam pembelajarannya, serta menyepakati kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tindak lanjut. Kepala sekolah melakukan tindak lanjut supervisi akademik kepada semua guru. Adapun bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah
memberikan penilaian terhadap kompetensi guru, terutama dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah memberikan reward dalam bentuk pujian.